Apa yang akan terjadi jika Dubov dihadapkan dengan pecatur taktikal? Kita akan melihatnya ketika Dubov berhadapan dengan Nodirbek Abdusattorov, penyihir dari negeri 1001 malam, pecatur nomor 1 Uzbekistan. Daniel Dubov memulai permainan dengan kuda F3, pembukaan reti. Pembukaan ini bisa bertransposisi menjadi pembukaan lain. Nodirbek membalas C5, mengundang Dubov untuk bermain pertahanan Sisilia. Tentu saja Dubov menolak. Dia mendorong B3, mempersiapkan gajah fianchetto. Dibalas D5, lalu E3, mempersiapkan gajah petak terang untuk keluar. Setelah kuda ke petak C6, gajah fianchetto, kemudian A6. Langkah profilaksis mencegah gajah untuk mempining kuda. Oleh karena itu, Dubov mendorong G3. Dia akan menciptakan gajah fianchetto yang kedua. Ini dibalas dengan kuda F6 setelah gajah fianchetto, menteri C7. Kemudian C4, tantangan pada pion. Nodirbek Abdusattorov menukar pion. Setelah pion makan pion, gajah F5. Dan di posisi ini, Daniel Dubov menukar gajah fianchetto dengan kuda. Lalu pion E makan gajah, kemudian kuda C3. Nodirbek mengeluarkan gajah ke petak D6, lalu kuda menyerang gajah. Setelah gajah mundur ke petak E6, Daniel Dubov menempatkan kuda di petak D5, menyerang menteri. Dengan langkah ini, Daniel Dubov berharap terjadi pertukaran gajah dengan kuda, di mana jika hal itu terjadi, maka setelah gajah makan gajah, putih akan mendominasi pada petak terang. Tentu saja Nodirbek Abdusattorov tidak tertarik untuk menukar gajah petak terangnya. Dia menarik mundur menteri ke petak D8, membiarkan kuda di petak outpost bergentayangan. Ini langsung dibalas dengan benteng B1, mengancam pion, benteng jaga pion. Setelah itu, Dubov rokade, begitu pula dengan Nodirbek Abdusattorov. Selanjutnya, Dubov memulai inisiatif mendorong pion D4. Setelah pion makan pion, pion makan pion. Dengan demikian, Dubov memiliki dua pion gantung yang saling bergandengan tangan. Di posisi ini, Nodirbek membuat kesalahan. Dia mendorong B5. Keunggulan Dubov kemudian meningkat secara drastis. Di posisi ini, Dubov menarik mundur kuda ke petak E3. Gajah memberikan tekanan langsung pada kuda. Selain itu, putih juga mengancam untuk mendorong pion. Hitam bisa kalah perwira. Olehnya itu, gajah mundur ke petak D7. Selanjutnya, pion mulai menyerang. Gajah mundur, pion kembali menyerang kuda. Kuda lari. Setelah itu, pion D6, gajah terancam dan lari ke petak A5. Kedua pion Dubov menjadi masalah bagi Nodirbek. Di posisi ini, Daniel Dubov membawa kuda ke petak F5. Selain mengancam skak, kuda ini juga bisa bermanuver ke petak D4. Nodirbek Abdusattorov di posisi ini memutuskan untuk memilih gajah E6, lalu C6, ancaman forking di langkah selanjutnya yang bisa memenangkan perwira. Apabila di posisi ini benteng ke petak B6 dimainkan, maka kuda E7 skak. Setelah raja menyingkir ke petak H8, menteri D4. Dan apabila hitam memainkan langkah yang tidak tepat, misalnya mendorong G6, putih akan menyusun benteng di petak D1. Selanjutnya, ada begitu banyak ancaman. Dan apabila menteri menghindar ke petak B6 misalnya, maka C7. Setelah benteng ke petak E8, kuda D5. Gajah makan kuda, menteri makan gajah. Lagi-lagi, dua pion bebas putih akan menjadi masalah besar untuk hitam. Nodirbek Abdusattorov memutuskan untuk membiarkan forking terjadi. Dia mendorong G6, mengancam kuda. Kuda E7 tempo skak,
raja lari dan pion menyerang benteng dan juga menteri. Terpaksa gajah dikorbankan. Setelah itu, pion makan gajah. Di posisi ini, Daniel Dubov menawarkan pertukaran menteri. Tentu saja bagi pecatur dengan tipe taktikal, apabila sedang kalah perwira, maka sangat terlarang untuk menukar menteri, karena itu akan membuat kemampuan taktikalnya menjadi berkurang. Oleh karena itu, Nordirbeck mengambil pion. Ini sekaligus memberikan ancaman pada kuda. Setelah kuda lari ke petak D5 sambil menyerang menteri, menteri menghindar ke petak A7, lalu menteri C2. Dibalas dengan benteng F ke petak D8 mengancam kuda. Akan tetapi, menteri B2. Ini adalah langkah jangka panjang. Putih mempersiapkan ancaman menteri pada pion F6. Nordirbeck Abdusatorov menyadari hal itu. Dia menukar gajah dengan kuda. Setelah kuda makan gajah, benteng memberikan perlindungan pada pion. Langsung dibalas dengan raja menghindar ke petak H1, persiapan untuk mendorong F4. Nordirbeck kemudian menempatkan kuda ke petak C4 menyerang menteri, lalu menteri menghindar ke petak C3. Setelah itu, Abdusatorov menempatkan benteng menguasai lajur E. Dubov kemudian memainkan teknik removing the guard, mencoba untuk menghilangkan pion penjaga kuda. Dibalas dengan menteri C5, melindungi kuda sekaligus mengancam kuda putih. Di posisi ini, Daniel Dubov berhasil memaksakan pertukaran kuda. Jika kuda hitam makan kuda putih, maka menteri hitam akan jatuh. Olehnya itu, Abdusatorov menempatkan benteng di petak E5. Setelah kuda makan kuda, pion makan kuda. Kemudian benteng C1, tambahan tekanan pada pion. Benteng menjaga pion, benteng C2 persiapan menyusun benteng. Dan Abdusatorov kemudian mendorong H5. Benteng kembali disusun H4. Setelah itu, Dubov mengadu benteng. Benteng makan benteng, menteri makan benteng. Kemudian menteri A3. Setelah itu, gajah mundur ke petak F1. Di posisi ini, Nordirbeck Abdusatorov memainkan benteng C5, berpura-pura menjaga pion. Langkah ini mengandung suatu jebakan. Kalau benteng berani makan pion, maka ini adalah blunder yang sangat fatal. Hitam punya balasan menteri A1, ancaman skakmat dengan memakan gajah. Jika menteri D3 untuk menjaga gajah, maka ini akan dibalas dengan benteng D5. Tentu saja apabila menteri makan benteng, maka menteri makan gajah. Skakmat akan terjadi. Oleh karena itu, menteri harus mundur ke petak E2 demi tetap menjaga gajah. Namun hitam akan punya balasan benteng D2. Menteri terancam. Jika menteri lari, maka akan terjadi skakmat. Jika menteri makan benteng, maka skakmat akan terjadi. Oleh karena itu, raja harus ke petak G2, membiarkan benteng makan menteri. Setelah gajah makan benteng, maka hitam akan unggul material. Meskipun punya gajah dan benteng, di level elit, posisi ini adalah keunggulan yang sangat besar untuk hitam. Bagaimana jika di posisi ini, raja lari ke petak G2? Maka ada balasan pion H3. Jika raja makan pion, maka gajah akan dimakan. Setelah itu, hitam akan unggul kualitas karena mendapatkan benteng. Oleh karena itu, raja akan ke petak F3. Namun, benteng F5, skak, benteng menutup skak, benteng makan benteng. Setelah menteri makan benteng, menteri makan gajah. Pertahanan hitam sangat kokoh dan pertahanan putih akan dihancurkan dengan sangat mudah. Hitam tetap akan menang. Bagaimana jika benteng mundur ke petak C1? Tentu saja benteng makan benteng. Sangat sederhana. Hitam akan menang dengan mudah. Kita kembali pada game sesungguhnya. Daniel Dubov tentu saja memahami rencana Abdusatorov. Di posisi ini, benteng ditempatkan di petak C3 menyerang menteri. Setelah menteri makan pion, raja mendekati gajah. Nordirbeck
mencoba untuk memberikan pining pada gajah sehingga pion hitam tetap aman. Akan tetapi, menteri D4 tambahan tekanan pada pion. Pion ini tidak akan selamat. Nodirbek Abdusatorov mencoba dengan pion makan pion. Setelah pion makan pion, A5, namun benteng makan benteng. Abdusatorov menukar menteri. Setelah itu benteng makan menteri. Kemudian F5, lalu benteng D6. Setelah Raja H6, benteng ancam pion. Raja kembali menjaga pion dibalas dengan benteng A7. Tambahan tekanan pada pion A. Nodirbek mendorong G5, dibalas benteng B7, ancaman adu benteng. Tetapi pion G4 terus didorong. Benteng B6, F6, lalu Dubov mengadu benteng. Nodirbek Abdusatorov menempatkan benteng di petak E5, mengundang Dubov untuk makan benteng terlebih dahulu untuk memperbaiki struktur pionnya. Dubov menolak untuk makan benteng. Dia mendorong F4. Ini membuat hitam terpaksa memakan pion dengan cara empasan. Akibatnya, dia punya pulau-pulau pion. Ini adalah pion-pion lemah yang sangat menguntungkan untuk putih. Dubov kemudian membawa raja ke petak F2, raja G6. Setelah benteng B8, benteng C5, lalu benteng kembali diadu. Benteng kembali ke petak E5, namun benteng mundur ke petak B8. Setelah benteng C5, Dubov tentu saja tidak ingin hasil remis. Dia menyerang raja. Raja serang balik benteng, lalu benteng memberikan tekanan pada pion A. Setelah raja ke petak E6, raja makan pion. Raja E5, raja E3, benteng skak, gajah menutup skak. Setelah itu, benteng menjaga pion A. Dubov mengalihkan benteng ke lajur B. Dibalas dengan A4, lalu benteng menyerang raja. Nodirbek Abdusatorov menarik mundur raja ke petak E6, mencoba untuk menjebak Dubov. Nodirbek terlihat seperti membiarkan Dubov untuk mengambil pion gratis. Dan pada level catur biasa, seringkali putih akan terjebak. Dia akan memakan pion dengan benteng, di mana jika hal ini terjadi, maka benteng makan gajah tempo skak. Setelah raja makan benteng, raja makan benteng. Hitam punya dua pion bebas dan pion bebas putih akan dihentikan. Putih pasti akan kalah. Akan tetapi, ini adalah catur di level elit, dan Dubov tentu saja tidak gegabah. Dia memainkan raja ke petak D4, sekarang pion siap untuk dimakan. Setelah raja lari, benteng makan pion. Benteng mundur A1, raja E3, benteng skak, raja F2. Setelah benteng kembali ke petak A1, gajah C4 skak, raja G7, benteng A5. Kemudian A3, lalu menteri F3, raja H6, raja G4. Setelah benteng ancam gajah, maka gajah menghindar. Benteng kembali ancam gajah, gajah lari. Kemudian benteng B3 memainkan langkah tunggu. Daniel Dubov menempatkan benteng di petak A7, ancaman skakmat dalam satu langkah. Nodirbek mencoba untuk menghadang dengan pion F5, namun raja makan pion. Setelah A2, Dubov menarik mundur raja ke petak F4. Abdusatorov kemudian menyerah. Posisi ini adalah skakmat dalam 8 langkah. Jika pion promosi jadi menteri, maka benteng H7 skakmat. Langkah terbaik bagi hitam adalah mengorbankan benteng di petak F3. Setelah itu, gajah makan benteng.